Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Galang Febrianto. Nomor induk mahasiswa saya adalah 1906111774. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan materi imbibisi. Migrasi molekul air ke tempat yang berlubang ataupun berpori cukup besar, kemudian menetap di dalamnya. Peristiwa ini disebut dengan imbibisi. Kata imbibisi berasal dari kata lain, yaitu anber, yang artinya menyelundup. Imbibisi juga merupakan peristiwa penyerapan air oleh permukaan zat yang bersifat mikrofilik seperti pati, selulosa, gelatin, protein, ataupun zat lainnya yang mengembang setelah menyerap air tadi. Menurut tim dosen Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2014, peristiwa imbibisi pada hakikatnya adalah peristiwa difusi air belaka, ditilik dari molekul air melewati lubang dinding sel maupun protoplas. Maka imbibisi juga merupakan proses osmosis. Perbedaan nyata antara imbibisi dan osmosis adalah pada imbibisi terdapatnya adsorban. Ada dua kondisi yang diperlukan agar terjadinya imbibisi, yaitu adanya gradien potensial air antara permukaan adsorban dengan senyawa yang diimbibisi, dan adanya afinitas antar komponen baik dari adsorban maupun dari senyawa yang diimbibisi. Menurut Saraf pada jurnal Buletin Agronomi, imbibisi menyebabkan embrio di bawah kulit benih akan memproduksi sejumlah kecil hormon giberelin. Penyerapan air juga menyebabkan jaringan di dalam benih terhidrasi sehingga membentuk beberapa enzim. Dalam hal ini termasuk hormon auksin dan hormon sitoksin. Imbibisi pada umumnya kecil, cepat, dan tidak boleh lebih dari 2-3 kali berat biji kering. Kemudian, biji akan tampak membesar karena banyak menampung sumber air yang diterima. Menurut Wardayati dalam Jurnal Agronomi Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya imbibisi adalah tekanan, kulit biji, benih, dan substratnya. Semakin kecil tekanan benih daripada tekanan larutan, maka semakin besar proses imbibisi. Kulit biji tipis, mengandung substratnya yang mudah larut dalam air, dan benih tidak kering, maka air yang diserap akan lebih banyak, dan begitu pula sebaliknya. Contoh yang paling mudah dalam peristiwa ini adalah kita merendam kacang, seperti yang akan saya lakukan pada video kali ini dalam kegiatan praktikum mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Baiklah, selanjutnya kita akan menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum berikut ini. Alat dan bahan yang pertama yaitu adalah kacang tanah 200 gram, botol aqua gelas 4 cup, penggaris, dan air. Baiklah, kita akan masuk ke langkah kerja kegiatan praktikum imbibisi ini. Pertama, 4 aqua gelas yang telah kita siapkan, kita susun seperti ini. Lalu kita isi dengan air. Setengah dari bagian aqua gelas ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita ukur ketinggian air tersebut dengan menggunakan alat ukur seperti penggaris. Kita dapatkan hasil kurang lebih 5 cm. Lakukan hal seperti ini kepada 3 gelas lainnya.
Ya, jadi ini adalah tabel data dari hasil pengukuran kita tadi terhadap ketinggian air dalam aqua gelas. Hasilnya adalah 5 cm dan ini sama untuk keempat gelas ini. Masing-masing gelas yang sudah kita isi dengan air dengan ketinggian kurang lebih 5 cm. Selanjutnya kita masukkan 200 gram kacang tanah tadi ke dalam 4 cup aqua gelas ini. Masing-masing kurang lebih sebanyak 50 gram. Kita masukkan. Lakukan hal yang sama kepada ketiga gelas aqua lainnya. Setelah diisi dengan air, kita ukur kembali ketinggian air di dalam aqua gelas. Lakukan hal yang sama kepada ketiga gelas lainnya. Ini adalah hasil pengukuran ketinggian air setelah ditambahkan kacang tanah, dan keempat gelas memiliki ketinggian yang berbeda. Setelah keempat gelas ini kita ukur ketinggiannya, lalu kita diamkan selama 30 menit. Setelah kita diamkan selama 30 menit, kacang yang sudah kita rendam dengan air dalam aqua gelas tadi, selanjutnya kita ukur kembali. Dan ini adalah hasil ketinggian air setelah direndam dengan kacang dan didiamkan selama 30 menit. Ini adalah cara untuk mengetahui imbibisi yang terjadi pada tiap-tiap gelas dengan cara mengurangi ketinggian air yang ditambahkan kacang dengan ketinggian air yang ditambahkan kacang dan didiamkan selama 30 menit. Pada gelas pertama, ketinggian air pada awalnya saat ditambahkan kacang yaitu 7 cm. Setelah didiamkan selama 30 menit, ketinggiannya menyusut menjadi 6,7 cm. Jadi 7 cm dikurang 6,7 cm menjadi 0,3 cm. 0,3 cm itulah imbibisinya. Dan begitu juga untuk ketiga gelas lainnya. Berdasarkan kegiatan praktikum yang dilakukan tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu pada kacang tanah terjadi proses imbibisi. Dibuktikan dengan adanya selisih ketinggian air antara air yang ditambahkan kacang tanah dengan air yang ditambahkan kacang tanah dan didiamkan selama 30 menit. Serta kita juga mengetahui bahwa proses imbibisi adalah peristiwa penyerapan air yang dilakukan oleh dinding serta protoplasma sel. Cukup sekian kegiatan praktikum yang dapat saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.